Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning, everybody. How are you today? Are you fine? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. So this is our second meeting of elementary grammar class. Minggu lalu kita sudah menjelaskan, sudah memaparkan materi-materi yang akan dibahas pada mata kuliah elementary grammar. Dan minggu lalu juga sudah kita kirimkan di e-learning, di laman e-learning tugas yang berkaitan dengan language prologue, which is the assignment is determining the word, phrase, and subclause and sentence. Jadi tugasnya adalah menentukan atau mengidentifikasi mana yang termasuk dalam kata, frasa, subclause, dan sentence. Dan sepertinya sudah hampir semua sudah mengumpulkan, walaupun belum 100%. Saya lihat sudah ada 20 mahasiswa yang sudah submit di e-learning dari total 29 mahasiswa. Mungkin ada kendala di terkait dengan cara submit dan lain sebagainya. Oke, saya akan absen dulu sebelum kita mulai materi dan membahas tugas minggu lalu. So I will call your name one by one here. Rian Maulana Saputra, Jessica Herli, Muhammad Fauzan, Ahmad Tarikh Aziz, Anissa Fisilmi, I Gusti Bagus Dharma Putra, Alfia Oktaviona Wulandari, Ahmad Najwa Halimatullah, Dewa Made Angga Dwijaya, Maria Imaculata Abi, saya nggak tahu bacanya, mungkin Imaculata or Immaculata, I Gusti Ngurah Agung Arya A, Muhammad Noval Kurnia S, Dimas Almahira, Korin Nandita, Al Mustikasari, Miftah Rahmatul Aini, Darmawan, Tiara Resta Putri, Elisa Fitri, Muhammad Munzir, Afrizal Hartariansyah, Wari Ovalia, Morinawa Kawara, Tia Anggita Nurul Aini, Imran Maturidi, Yuswanto Zuhroni, Heriono Sugiarto, Elizabeth Dinita Dewu. Jadi kalau melihat namanya, mahasiswa elementary grammar ini memang sangat heterogen. Ada namanya dari yang ke Arab-Araban ada, Chinese juga ada, Javanese juga ada, terus Javanese juga ada, ya, Jepang dan Jawa juga ada. Ada Heriono Sugiarto, ini kan Jawa sekali ya. Oke, semuanya nanti jangan lupa absen juga di kolom e-learning. So let's start. Let's get to the business. Kita mulai materi kita tentang prolog bahasa. So let's start from what is language. What language is. Jadi apa itu bahasa? Ya. Kalau kita ditanya apa itu bahasa, bahasa itu ya apa yang kita sampaikan. Karena kita suka bingung ya. Apa itu bahasa? Kita hanya bisa menyampaikan, tetapi terkadang susah untuk mendefinisikan apa itu bahasa. Oke, kalau gitu kita coba lihat definisi according to Abdul Khair. So Abdul Khair defines language as a system, phonological system, morphological system, syntactic system, and lexicon system. Jadi menurut Abdul Khair,
bahasa itu adalah sebuah sistem. Sistem apa saja itu? Sistem phonological, ya, sistem fonologi, sistem morfologi, sistem sintak, dan sistem leksikon. Ya, mungkin masih agak bingung ya. Kita baca lagi definisi yang kedua. Language is system of sound, words, and patterns used by human to communicate thought and feelings. Nah, ini mungkin lebih gampang ya. Jadi bahasa itu adalah sistem bunyi, ya, sistem kata, bentuk-bentuk, kalimat yang digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi, untuk menyampaikan pikiran dan perasaan. Ya, ini mungkin lebih gampang dicerna. Jadi intinya bahasa itu adalah sistem yang digunakan untuk berkomunikasi atau sistem yang digunakan untuk menyampaikan ide dan pikiran. Nah, cara menyampaikannya itu nanti kan melalui 3 hal. Ya. Bagaimana cara menyampaikan ide dan pikiran? Tidak hanya dari lisan ternyata. Ya. So, the way to express the language, there are 3 ways. Ya. Ada 3 cara untuk menyampaikan pikiran dan perasaan. Ada 3 cara kita menyampaikan bahasa. Pertama melalui lisan, yang biasa kita sebut dengan speaking atau spoken language, ya. Kemudian ada tulisan, ya, atau written language, dan yang terakhir juga ada simbol. Jadi ketiga cara inilah yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan ide dan perasaan. Ya, paling banyak memang kita berbahasa itu dengan spoken language atau lisan. Tetapi kalau tidak bisa dengan lisan, bisa juga kita sampaikan dengan tulisan. Jadi tulisan itu juga termasuk bahasa. Nah, di samping tulisan, bahasa juga bisa disampaikan dengan menggunakan simbol atau sign. Ya, jadi itu dia ya. Kemudian ya, saya stop dulu sebentar. Oke, selanjutnya elemen of language. Apa saja yang ada di dalam bahasa itu ya. Setelah kita tadi mengetahui apa itu bahasa, kemudian bagaimana cara menyampaikan bahasa, dan di dalam bahasa itu juga ada elemen-elemennya, ada unsur-unsur di dalam bahasa. Nah, ini berangkat terkait juga dengan tugas yang kemarin adalah membedakan unsur-unsur bahasa, mana yang termasuk ke dalam word, phrase, subclause, dan juga sentence. Nah, di sini kita mulai dengan word. Ya, word. Kita mulai dari kata. Jadi kata itu, apa itu kata? Sebenarnya di bawahnya kata, sebelum dia menjadi kata, kita mengenal huruf, ya kan? Jadi kata kalau mau didefinisikan adalah gabungan dari beberapa huruf yang memiliki makna. Ya, jadi gabungan huruf itu akan menjadi kata. Kalau ditanya apa itu huruf? Huruf itu adalah simbol yang memiliki makna tentunya ya, sebuah simbol. Nah, kalau huruf itu digabung, maka akan menjadi kata. Kata dalam bahasa Inggris itu kita kenal dengan istilah 8 part of speech atau 8 jenis kata ya. Ada kata benda, ada noun, ada pronoun, ada verb, adjective, adverb, ada conjunction, ada preposition, dan juga interjection. Nah, inilah jenis-jenis kata nanti yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke, kembali ke sini. Jadi kata itu adalah word is the smallest free form in language. Jadi bentuk yang paling kecil di dalam bahasa. In contrast to a morpheme, which is the smallest unit of meaning. Jadi ada bagian juga yang disebut dengan istilah morpheme. Ya, jadi di samping kata ada juga namanya morpheme. Ini kita bicara unsur-unsur yang kecil ya, sama-sama kecil. Tapi kalau morpheme itu
unsur yang paling kecil dalam makna, which is the smallest unit of meaning. Oke, kita lihat contohnya di bawah ini ada kata unbreakable. Ini adalah satu kata, tetapi terdiri dari awalan atau prefix dan akhiran atau suffix. Ya. Jadi awalan an di situ, break dan akhiran able atau suffix able akan menjadi 3 morfems. Ya, jadi 3 morfem jadinya ya. Yang kedua ada flies. Kalau fly saja, flies itu satu kata. Tapi kalau fly dan kita analisa lagi itu ada tambahan es or additional infinitives, maka ini menjadi 2 morphemes, menjadi 2 morphemes. What about teknik? Kalau hanya teknik, ya ini satu morfem saja dan satu kata juga tentunya, ya. Jadi itu cara membedakan morphemes dengan kata. Tapi kalau mau tidak bingung ya sudah, kata itu intinya adalah gabungan huruf yang memiliki makna. Ya, kita sampai di situ dulu ya. Kemudian lanjut ke elemen berikutnya, unsur bahasa berikutnya di atasnya kata, ada yang kita sebut dengan istilah frasa or phrase in English. You can say praise. So what is praise? Praise is a constructions that can be formed by 2 or more words, either in the form of a basic pattern of sentence or not. A phrase has at least 2 members of the formers. Jadi prasa itu minimal dia terdiri dari 2 gabungan, ya, 2 gabungan kata. Former member is a part of phrase which is closest to or directly forms of phrase. Jadi intinya begini, frasa itu gabungan dari 2 kata atau lebih, ya, tetapi tidak terdiri dari subjek dan kata kerja. Ya, kita lihat definisi yang berikutnya. Phrase is lower on the grammatical hierarchy than the clause. Ya, jadi dia itu adiknya klausa. Kalau ada hierarkis tingkatannya itu ya, jadi dia di bawahnya klausa, namanya phrase. Gabungan 2 kata, sekali lagi ya, gabungan 2 kata atau lebih, tetapi tidak terdiri dari unsur subjek dan predikat atau subjek dan kata kerja. Kalau saya menggabungkan 2 kata misalnya, kata I dan go, for example, when I say I go, ini kan 2 kata, tapi ini bukan phrase, ini termasuk dalam kalimat. Kenapa? Karena sudah termasuk unsur subjek dan verb, ya, subjek kata kerja di situ. Oke, kita lihat contohnya di sini, the house at the end of the street. Apakah ini klausa atau phrase? Apakah ini kalimat atau phrase? This is phrase. Ini contoh frasa. Kenapa disebut phrase? Karena dalam contoh ini tidak ada unsur subjek dan kata kerja. Lalu yang kedua ada red car. Red car ya. Red car itu berapa kata? 2 kata. Ada gabungan red dan car, maka ini juga disebut dengan phrase ya. Contoh sederhana ya. Jadi tidak terdiri dari subjek dan kata kerja. Kalau kita mau analisa lagi, red car ini gabungan antara kata apa saja. Red ini kata sifat dan car ini kata benda. Jadi phrase itu nanti ada bagian-bagiannya juga, ada noun phrase, ada prepositional phrase, ada verb phrase, adjective phrase, adverb phrase, dan lain-lain. Tapi itu tidak usah dipikirkan dulu ya. Yang penting sekarang pahami dulu frasa atau phrase itu adalah gabungan 2 kata atau lebih yang tidak terdiri dari subjek dan kata kerja. Nah, di dalam phrase itu ada istilah head dan modifier. Head itu kepala ya, atau inti. Kalau dalam istilah linguistik, inti dalam sebuah percakapan. Inti dalam sebuah percakapan. Red car, misalnya ketika frasa red car,
Apa yang sedang saya bicarakan? Saya sedang ngomongin car-nya atau red-nya? Mobil merah. Saya sedang ngomongin mobilnya intinya, ya kan? Berarti mobil itu sebagai head disebut dengan istilah head, dan merah itu namanya modifier. Jadi yang memodify, yang menjelaskan. Modifier itu yang menjelaskan. Atau kata frasa toko buku. How do you say toko buku in English? Bookstore, oke, bookstore. Kalau bookstore kita sedang ngomongin apa? Sedang ngomongin bukunya atau tokonya? Bookstore. Ya, intinya di tokonya, ya, bukan buku. Jadi berarti head-nya adalah store, kemudian book-nya menjadi modifier. Ya, jadi yang menjelaskan itu namanya modifier. Head itu adalah intinya, inti yang sedang kita bicarakan. Dan ini dalam bahasa Inggris itu dibalik, ya, bukan misalnya mobil merah bukan car dan red, car red, tapi dibalik, penjelasnya dulu di depan menjadi red car. Ya, itu dia phrase, intinya adalah gabungan dua kata atau lebih yang intinya tidak terdiri dari subjek dan kata kerja, ya, atau predikat. Kita ke tingkatan berikutnya, sentence dan clause. So, let's differentiate. Apa beda antara sentence dan clause? Terkadang ini susah dibedakan. Ya. Tidak hanya bagi pembelajar pemula, bahkan juga yang sudah belajar tingkat tinggi, bahkan susah untuk membedakan apa itu sentence dan clause. Mirip, ya, bahkan sama. Ngapain dibedain? Kayaknya sama-sama aja tuh. Oke, kita coba lihat. Sentence is a grammatical self-contained speech unit consisting of words or syntactically related group of words that express an assertion, a question, a comment, a wish, or exclamations, which in writing usually begins with capital letter, ends with period, question mark, or exclamation mark. Ini cukup panjang definisinya, ya. Jadi kelompok kata yang mengekspresikan gabungan kata yang isinya mengekspresikan bisa berupa pertanyaan, perintah, harapan, atau eksklamasi, di mana biasanya dimulai, ya, selalu diawali dengan huruf kapital, ya, huruf besar, dan diakhiri dengan titik, ya, atau tanda tanya ataupun exclamation mark. Ini definisi yang lebih sederhana, ya. A sentence is a language unit that consists of, ya, bukan consistive, a subject and a predicate, which is marked by a final counter. Jadi intinya di sini gabungan unit bahasa, ya, gabungan unsur-unsur atau gabungan kata yang terdiri dari subjek dan predicate, ya, atau kata kerja. Contohnya paling bawah, di bawah itu contoh paling sederhana, John studies English, atau cukup sampai John studies saja sudah termasuk sentence sebenarnya, ya. Jadi John ini sebagai subjek, studies is a verb, and English ini menjadi object. Ya. Lalu apa bedanya dengan clause? Ya, apa bedanya sentence dengan clause? Kita lihat clause. Clause is a group of words containing a subject and a verb. Nah, hampir sama dong. Kita lihat dulu. There are two general kinds of clauses, independent or main clause, and subordinate or dependent clause. Independent or main clause is a complex sentence containing the main subject and verb of a sentence. Ya, jadi kalau kita baca sekilas memang sama dia, ya. Tetapi ditambahkan penjelasan lagi di situ, ada dua jenis klausa. Ketika kita bicara tentang klausa, ada dua jenis klausa, ada istilahnya subclause, ya, atau dependent clause, dan main clause, atau sama dengan independent clause. Sekali lagi, ada dua jenis klausa. Yang pertama adalah main clause. Dalam bahasa Indonesia ini kita biasa menyebutnya dengan induk kalimat, ya, atau independent clause, ya, merdeka berarti dia bisa berdiri sendiri.
Dan yang kedua adalah subclause atau anak kalimat atau dependent clause. Terikat ya, jadi tidak bisa berdiri sendiri. Bagaimana cara melihatnya dia terikat dan merdeka? Nah, ini dia contohnya. Ada kalimat we were glad that the box came. Jadi semua kalimat ini namanya adalah sentence kalau kita gabung. Ini kan kalimat lengkap. Tapi kalau kita mau gali lagi, mau dianalisa satu persatu, we were glad itu main clause-nya, induk kalimatnya, ya. Atau ini juga bisa disebut dengan sentence. Kemudian ada that-nya menjadi clause marker-nya, dan the box came ini menjadi dependent clause-nya. Ya. Kenapa ini disebut dependent clause atau anak kalimat? Karena ini tidak bisa berdiri sendiri. Itu cara mengukurnya. Ya. Kok sudah di end? Oke. Saya coba kasih contoh yang lain biar lebih paham. So when you say dalam bahasa Indonesia misalnya, setelah saya makan, saya pergi ke sekolah. How do you say in English? After I had eaten, I went to school. Oke. Saya besarkan. Jadi ini adalah sentence. Kalau ditanya ini sentence, kalimat lengkap ya. After I had eaten, I went to school. Setelah saya makan, saya pergi ke sekolah. Dalam kalimat ini terdiri dari induk kalimat dan anak kalimat. Atau tadi yang kita kenal dengan main clause dan subclause. Lalu bagaimana cara kita membedakan main clause dan subclause? Mana yang induk, mana yang anak? Induk kalimat atau main clause itu bisa berdiri sendiri. Bagaimana cara kita mengujinya? Dari dua kalimat ini, coba kita uji mana yang bisa berdiri sendiri. After I had eaten misalnya, kita hapus. Kalau kalimatnya hanya after I had eaten, setelah saya makan, kalimatnya akan membuat kita bingung. Setelah saya makan, ngapain? Ya kan? Tapi kalau kalimatnya ini yang sendiri, misalnya, I went to school, paham nggak? Paham. Saya pergi ke sekolah kemarin. Jadi tidak ada pertanyaan. Berarti ini namanya main clause. Ya, sudah ketemu ya. Jadi after I had eaten ini menjadi apa? Subclause or main clause? Subclause. Kenapa dia subclause? Karena dia tidak bisa berdiri sendiri. Kemudian I went to school ini menjadi main clause. Jadi main clause itu sama dengan sentence sebenarnya ya. Apa sih sebenarnya yang membuat kalimat after I had eaten ini tidak bisa berdiri sendiri? Ya, itu pertanyaannya. Karena ada clause marker ini. Ada kata sambungnya. Apakah hanya kata sambung after yang bisa membuat dia bisa menjadi subclause? Tidak. Tentu tidak. Ada banyak yang bisa membuat dia bisa menjadi subclause ya. Before ya. Kemudian when ya. Ada while, ada juga if, ada juga apa? Because, ada juga all, although. Ya, dan lain sebagainya. Pokoknya kata sambung ini termasuk ke dalam namanya adalah sub or iya. Ya, subordinate conjunctions ya. Jadi kata sambung subordinate conjunction, kata sambung ini yang menghasilkan yang bisa membuat kalimat itu menjadi subclause ya. Sebenarnya diambil dari sini sebenarnya sub conjunction menjadi subclause, ya kan? Jadi itu dia
saya kira cara membedakan antara word, phrase, subclause, dan yang terakhir tadi sentence. Jadi kalau kata itu adalah gabungan huruf yang memiliki makna tentunya. Kalau kata digabung akan menjadi phrase. Ya, kalau phrase itu apa definisinya phrase? Yaitu gabungan dua kata atau lebih dan tidak terdiri dari unsur subjek dan predikat atau unsur subjek dan verb. Di atasnya phrase ada namanya sentence atau ya sentence itu adalah gabungan dua kata atau lebih yang termasuk dalam yang ada unsur subjek dan predikat. Oke, lalu kita coba cek, let's check your assignment, your last week assignment. Ya, ini punyanya Jessica Hurley. Jessica Hurley, ya. Determine whether the word, phrase, subclause, or a sentence. Number one, George will have been studying in London for about 10 years. Jawabannya sentence. Oke, this is the correct answer. Betul, jawabannya adalah sentence karena ini terdiri dari subjek dan ada juga verbnya. Verbnya ya. Ini verbnya will have been studying dan bahkan di sini ada adverbnya, keterangannya. Kalau ini tidak wajib ya, sunnah. Kemudian number two, if I have much money. Ya, jika saya punya banyak uang. Ya, jawabannya Jessica Praise. Kira-kira betul atau salah? True or false? If, jika saya punya banyak uang. Ya, dari kalimatnya sudah ada if di sini, pasti ini termasuk ke dalam subclause, anak kalimat. Kenapa disebut anak kalimat? Karena tidak bisa berdiri sendiri. Ya, dan ini cirinya ada if. Ya. Jika saya punya banyak uang, ngapain? Nah, baru namanya sentence kalau sudah ada jawabannya di situ. Ya, ada main clause-nya. Oke, number three, Frank Lampard. Would, ya, ini betul ya. Jadi Frank Lampard, walaupun dua kata, ini bukan phrase, tetapi ini adalah would, ya, nama orang. Oke, good, Jessica. And number four, the new interesting place. Itu jawabannya adalah phrase. Oke, good, this is also correct. Jadi the new interesting place ini tidak ada unsur subjek dan predikatnya, tidak ada unsur kata kerja, subjek dan kata kerja. Maka ini termasuk ke dalam phrase. Kemudian number five, my first two very difficult questions. Oke, this is also phrase, ya, termasuk frasa juga karena tidak ada unsur subjek dan verbnya. What about number six? My mother cooks well. Ya, ibu saya memasak dengan baik. Kalau ini ada nggak kata sambungnya? Ada nggak clause markernya di sini yang membuat dia tidak bisa berdiri sendiri? Tidak ada. Berarti ini adalah yes, you are right. Sentence ini. Kan sudah bisa berdiri sendiri kan? Kalau nomor 7, my brother would be here with me. Sentence juga, ya. Ada subjeknya. Would be, he would be, ini kata kerjanya. Ya. What about number 8? When I came here for the first time. Saat saya kesini pertama kali. Nah, kenapa jawabannya 2 ini? Phrase berarti ragu dia. Ini harusnya subclause saja, ya, karena ada when. Our beautiful teacher is telling us a funny story. Ya, correct, sentence. His father has many ways to make him respect. Betul juga, sentence. Does Anton do his homework every day? Sentence juga. I had much money. Okay, sentence juga. A scientific study. Okay, this is phrase. A scientific study. Kita sedang ngomongin apa berarti di sini? Study-nya yang menjadi intinya ya. Ini had, lalu scientific ini adalah modifier yang menjelaskan. The building, the university beside my house. Phrase, okay, good. Ya, ini juga phrase karena tidak ada unsur subjek dan kata kerjanya. I will have been staying here for 2 weeks. Sentence, okay, good. Garbage in the brackets and on the floors has made bad smell. Sentence, okay. Kata kerjanya adalah ini ya, kata kerjanya. Dan ini adalah subjeknya.
Number 17, the fish in the aquarium are waiting for their daily foods from the owner. Subclause. Ada nggak di sini clause markernya yang membuat dia tidak bisa berdiri sendiri? Ini sudah kalimat ya, sentence atau main clause. Are waiting ini kata kerjanya, lalu ini subjeknya. Nomor 18, so kita koreksi dulu, ini jawabannya bukan subclause tapi sentence. Next, my mother waters the flowers. Sentence, okay. Waters means apa? Menyiram ya, mengairi. Subjeknya my mother. Well digs the well beside my well. Yes, this is also sentence. Kata kerjanya digs, ya. Subjeknya well. Jadi well di sini nama orang. Ya. Number 20. Okay, 20, the two beautiful Indonesian university students. Praise, yes. Ya, ada sudah banyak betulnya, Jessica. Cuma masih ada beberapa yang salah. Nanti untuk mahasiswa yang belum mengumpulkan atau masih banyak yang terdapat kesalahan, bisa dikumpulkan kembali di meeting kedua e-learning untuk yang sudah dikoreksi ya. Okay, thank you very much for watching these videos. Thank you for watching this video. See you next meeting. Mohon maaf atas segala kekurangan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.